Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menyamar. Sementara tiga klan mulai pergi melalui pintu masuk rumah lelang, masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan. Saat mereka saling berpandangan, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Ketiga klan itu terhuyung-huyung melintasi aula saat mereka pergi dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan segera menyingkir. Di kota Wutang, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar. Sekali lagi, Xiao Shan dengan setengah hati mengucapkan beberapa patah kata kepada Ao Bapak di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Shan menegang dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Shan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Bahkan wajah Jielai Bei dan Ao Bapak sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan keluar. Orang yang memimpin mereka secara tak terduga adalah kepala juru lelang rumah lelang primer Ya Fei. Sebagai pelanggan setia lelang, Xiao Shan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meski wanita ini biasanya memasang penampilan penuh dengan senyuman, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat sombong. Sebelumnya, Ao Bapak ingin mengajaknya makan tapi langsung disambut dengan penolakan yang luar biasa, sopan. Dari kejadian ini, orang mengerti bahwa wanita ini tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita angkuh ini bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing tamu. Ini benar-benar membuat Xiao Shan dan yang lainnya takjub. Mata berkedip sedikit, tatapan Xiao Shan dan yang lainnya bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok tiga, sesepuh alkemis lelang Guni tersenyum dan mengucapkan beberapa kata ke telinga orang berkerudung hitam yang misterius. Ekspresi senyumnya menutupi seluruh wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak sanjungan bisa terlihat. Jika sikap hormat Ya Fei membuat Xiao Shan dan yang lainnya merasa takjub, maka sikap yang ditunjukkan Guni membuat mereka merasa tercengang. Sebagai alkemis peringkat tertinggi kota Wutan, biasanya hanya 3 kepala klan yang bisa bertemu dengannya. Ketika mereka melakukannya, mereka penuh hormat dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Sebagai alkemis tingkat 2, Guni mempertahankan harga diri sebagai seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain lebih menghormatinya. Tapi tipe orang seperti ini, dia secara tak terduga menunjukkan rasa hormat tanpa berusaha menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Itu, orang yang dia coba untuk memenangkan hati. Siapa orang ini? Pemandangan itu membuat kaget. Akhirnya, tatapan mereka perlahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah. Menyapu tubuh gemuk sosok bayangan itu, Xiao Shan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang bisa membuat orang terpenting rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi? Untuk apa orang setingkat ini datang ke kota Wutan? Menjilat bibirnya yang agak kering, Xiao Shan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan ternyata Jielai Bei dan Ao Bapak juga penasaran sekaligus kaget. Mengangkat matanya dengan penuh harap pada 3 orang yang masuk, wajah Xiao Shan mengeluarkan senyuman kecil, berjalan maju 2 langkah, dan tersenyum, Nona Ya Fei, tetua Guni. Haha. Sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama. Ketika Ya Fei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Xiao Shan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti barulah mereka menghela nafas lega. Haha. Kami mengirim tamu yang berharga, itu saja. Ya Fei tertawa ringan. Oh. Haha. Jielai Bei juga mendekat sambil tersenyum.
Tak lama kemudian, pandangannya beralih dari Yafei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, "Haha, saya tidak tahu apakah tuan ini juga dari kota Wutang. Haha, kamu terlihat agak asing bagiku." Batuk. Tetua klan Jialai, tuan ini adalah tamu berharga dari Primer Auction House. Alis tetua Guni berkerut dan terbatuk untuk memperingatkan Jialai Bei agar tidak bertanya sembarangan. Mendengar nada peringatan tetua Guni, kulit Jialai Bei sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan tetua Guni bertindak menakutkan ini? Apa identitas orang ini? Melihat bagaimana Jialai Bei disambut dengan jawaban yang bijaksana, Xiao Shan menelan apa yang akan dia katakan. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana mundur. "Kamu, apakah Xiao Shan dari Xiao Clan, kan?" Tepat ketika Xiao Shan hendak mundur, orang berjubah hitam yang diam tiba-tiba bertanya dengan nada tumpul. Mendengar suara tua ini, Xiao Shan sedikit menatap kosong. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. "Saya mendengar bahwa tuan muda dari klan Anda mengandalkan Foundation Elisir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku terkagum-kagum." Orang berjubah hitam itu tertawa bosan. Bertemu dengan perlakuan sopan semacam ini, Xiao Shan merasa senang di hatinya dan tersenyum. "Putraku memiliki keberuntungan." Melambaikan tangannya dengan santai, orang berjubah hitam itu tersenyum. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan cara yang agak tertegun, Xiao Shan tampak seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan tetua itu. "Baik. Di masa depan jika ada kesempatan, saya akan mencari Xiao Clan Anda untuk bekerja sama." Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik menghadap Yafei dan Guni. "Tidak perlu menyuruhku pergi, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang. Mengelus wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan, Xiao Shan menoleh dan benar-benar melihat Yafei dan Guni menatapnya, wajah penuh dengan rasa iri. "Xiao Clan Leader, apakah Anda mengenali Mister Tua itu?" Yafei bertanya. "Ini pertama kalinya aku melihatnya." Xiao Shan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Yafei dan Guni, yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. "Sig, keluarga Xiao telah diberkati." Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Foundation Elisirs, yang dipegang erat oleh Jialai Bei di dadanya seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal itu dimurnikan olehnya. Mendengar apa yang dikatakan, raut wajah ketiga kepala keluarga berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Shan bersinar dengan gembira. Dia tidak menyangka bahwa sesepuh berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa yang lebih tua adalah alkemis dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan sederhana, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Astaga, klan jenisnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi jenis senior ini. Kami mendapat banyak keuntungan kali ini. Memikirkan kembali ketika orang berkerudung hitam itu menawarkan untuk berkolaborasi di masa depan, kedua mata Xiao Shan segera berbinar dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Kesamping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jialai Bei dan Nao Bapak berkilat iri seolah-olah seperti mata kelinci. Tel, mata kelinci merah mata merah iri. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and baby.